semuanya. Shalom. Oke, bertemu lagi dengan Kak Gila dan dengan Cici Tina. Oke, nah Di SM Sekolah Minggu Maranatha. Maranatha. Pasti ya dedek-dedeknya di rumah, adik-adik kita itu sudah antusias loh tunggu kita di SM online ini. benar Kak. Ya, karena mereka Sabtu memang mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama. Baik dengan Koko, dengan Cece, Cece. dengan adiknya. Bahkan mbak-mbaknya diajak, Ce. Nah, oke. Maka daripada itu kita harus semangat ya dalam memuji Tuhan. Oke. Tapi Terus sebelum kita mau memuji Tuhan, Ya. kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Gila yang pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang baik. terima kasih Terima kasih. buat sore hari ini. Buat sore hari ini Kami dapat kami datang memuji, menyembah nama Tuhan. nama Tuhan. Biarlah Biarlah kami kami dapat bersuka cita. dapat bersukacita. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, ada siap untuk puji Tuhan? Siap dong, Cek. Oke, yuk kita angkat satu pujian. Ya, setinggi-tingginya langit. Langit. Oke, yuk. Tepuk tangan. Semangat ya, Cek. Semangat Kak. Ya, kalau muji Tuhan harus dengan semangat, dengan hati yang bersukacita. Tinggi-tingginya Langit lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Katakan awal lagi ya, Cek. Oke. Haleluya. Setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan apa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Oh, haleluya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah adik-adik, Cece percaya kalian mau lebih lagi karena belum capek, Cek. Benar Kak. Ya, maka daripada itu biarlah kita mau suruh adik-adik, ayo bangkit berdiri. Bangkit. Tidak boleh duduk ya, nggak boleh ada yang duduk ya. Ayo, kalau ada dedeknya, ada mbaknya lagi masih duduk, kita ajak bersama-sama kita mau menyanyi ya untuk Tuhan ya. Bahwa kita, kalau kita nyanyi itu kita mau selalu berbahagia, Cek. Kita Benar, mau Kak. bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Musika. Yuk. Yeay. Haleluya. Lebih semangat. Oke. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke
adik-adik. Tapi dulu kalau nggak salah sudah pernah dinyanyiin. Iya, Tapi benar, Kak. kalau dulu di sekolah minggu kita jarang Kak Kila Iya. dinyanyiin lagu itu. Nah Cece tahu biarlah kita sama-sama belajar lagu ini ya Ce ya. Iya, Kak. Nah ayo kita bersama katakan bahwa bertambah-tambahnya kasih Yesus. Bertambah-tambahnya cinta Yesus Cinta kepada Yesus. kita. Bertambah-tambahnya anugerahnya kepada adik-adik dan kepada Cece. Oke? Oke, Kak. Ya. Yuk. Musika. Tepuk Tepuk tangan ya. tangan. Lebih semangat. Amin. Ikutin gerakan. Kita. Oke. Ada gerakannya loh adik-adik. Tenang. Lihat Cece ya. Lihat Cece Tina dan Cece Kila ya. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Bertambah. Bertambah-tambah dalamnya. Yeay. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya. Lebih dari laut lebarnya. Mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya. Lebih dari laut lebarnya. Mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Katakan dari awal lagi ya Cek. Oke. Haleluya. Bertambah-tambah dalamnya. Amin. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Bertambah. Bertambah-tambah dalamnya. Amin. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya. Lebih dari laut lebarnya. Mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya Cek. Dalamnya. Lebih dari laut lebarnya. Mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya sekali lagi. Dalamnya. Lebih dari laut lebarnya. Mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus. Kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, Cek. Kasih Yesus dalamku. Oke. Haleluya. Oke. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Koko Cece, ya kan? Nah, mari kita sama-sama kita hayati lagu ini bahwa begitu besar kasihnya Tuhan untuk kita, betapa dalamnya cinta Tuhan kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Amin, Ce? Amin, Kak. Oke, mari Ko, musik Ko. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Kasih setiamu, anugerahmu itu baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami tetap mengucap syukur dan kami katakan bahwa Engkau baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
hari Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan dari awal lagi. Haleluya Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, amin, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, amin, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu yang disampaikan oleh Koko Cece kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan boleh tertanam dalam loh hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di penghujung akhir zaman ini Tuhan. Urapi setiap kami, urapi sekali lagi Cece Koko yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, berjumpa lagi ya pada minggu ini. Nah, sebelum kita mau belajar ya firman Tuhan pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami tadi sudah bernyanyi untuk-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dan kami dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, senang sekali ya adik-adik. Kita masih bisa berjumpa lagi nih pada minggu ini. Nah, sebelum kita mau belajar ya firman Tuhan pada hari ini, nah di sini Kak Priscilla mau menunjukkan sesuatu dulu nih sama adik-adik di rumah ya. Nah, di sini ada sebuah kertas yang bertuliskan mengenai tulang-tulang kering. Nah, bisa dilihat ya tulisannya di depan ya, adik-adik. Nah, apa arti dari kalimat ini, adik-adik? Nah, sesuai firman Tuhan kita pada hari ini,
yang kita ambil di Yeskiel 37 ayat 14 ya. Bisa dilihat ya ayatnya di depan ya adik-adik. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Aku di sini berarti Tuhan nih, Tuhan Yesus adik-adik, akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Nah, jadi pada Yeskiel 37 ayat 14 ini berarti apa adik-adik? Nah, dimana kita nih ya seringkali mengatakan sesuatu nih, misalnya ya, gak ada lagi yang bisa saya lakukan, percuma saja, susah sekali, saya gak bisa. Nah, itu merupakan contoh kalimat ya yang pernah kita katakan ya secara sadar maupun gak sadar ya adik-adik. Nah, isi dari firman Tuhan kita pada hari ini itu terdapat di Yeskiel 37 ayat 7 ya. Bisa dilihat ya ayatnya di depan ya adik-adik. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara ya, sungguh suatu suara yang berderak-derak, dan apa? Tulang-tulang itu bertemu dengan satu dengan sama yang lainnya adik-adik. Nah, jadi firman Tuhan kita pada hari ini kita mau belajar ya. Di sini ketika Nabi Yeskiel dibawa oleh Tuhan ya untuk melihat di dalam penglihatan suatu lembah ya yang penuh dengan tulang-tulang kering adik-adik. Nih, bisa dilihat ya gambarnya di depan ya adik-adik. Nah, Tuhan berfirman kepada Nabi Yeskiel untuk menghidupkan kembali tulang-tulang itu dengan bernubuat adik-adik. Nah, itu terdapat di Yeskiel 37 ayat 4 ya adik-adik. Nih, bisa dilihat ya ayat di depan ya adik-adik. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik melalui Roh Kudus ya, Nabi Yeskiel apa? Melihat di dalam suatu penglihatan suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering adik-adik. Nah, jadi ketika Nabi Yeskiel bernubuat ya kepada tulang-tulang kering itu apa? Kemudian tulang-tulang itu mulai bergerak dan menjadi manusia yang hidup kembali. Nah, tulang-tulang kering ini apa digambarkan seperti kehidupan kita adik-adik. Ketika kita nggak ada jalan keluar lagi, ketika kita nggak ada harapan lagi, di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus apa yang menjadi pengharapan bagi setiap pribadi kita. Dan Tuhan Yesus apa yang akan ya memberikan kekuatan dan ketenangan dalam hidup kita. Dan melalui Roh Kudus apa? Roh Kudus akan memampukan setiap pribadi kita adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengar pelajaran yang tentunya sangat indah. Nah, tentang ada seorang tokoh Alkitab ya, tadi yang bernama Yeskiel adik-adik. Nih, bisa dilihat ya gambarnya di depan ya adik-adik. Nah, seorang laki-laki ini yang bernama Nabi Yeskiel. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini kita mau belajar ya firman Tuhan di mana Allah ya memberikan suatu penglihatan kepada Nabi Yeskiel, di mana Yeskiel melihat suatu penglihatan di dalam suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang lama yang telah kering adik-adik. Nah, kemudian apa? Yeskiel sedang berdiri adik-adik sambil melihat ke lembah itu adik-adik. Dan kemudian Allah berkata kepada Nabi Yeskiel tersebut untuk bernubuat kepada tulang-tulang kering tersebut adik-adik. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?
Nah, dan akhirnya kemudian apa? Tulang-tulang itu dibangkitkan oleh Tuhan, adik-adik. Dan ketika Tuhan membangkitkan tulang-tulang itu, ya, tulang-tulang umat Israel, nah, Yehezkiel taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, adik-adik. Kenapa? Karena Yehezkiel percaya kepada Allah, adik-adik. Nah, di sini Tuhan ya memberikan penglihatan kepada Nabi Yehezkiel bukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja, adik-adik, tetapi apa? Karena Tuhan mengatakan bahwa sekalipun ya bangsa mereka telah hancur dan harapan ya umat Israel telah hilang, tetapi di sini Tuhan tetap apa? Membangkitkan kembali. Tuhan tetap mempersatukan kembali mereka umat Israel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, sama nih seperti hidup kita. Nah, apapun yang kita miliki, terus berkat yang sudah Tuhan berikan pada setiap pribadi kita yang boleh kita nikmati, itu semua bukan apa? Karena usaha baik kita, tapi karena apa? Karena kasih Tuhan Yesus yang diberikan kepada setiap pribadi kita, dan itu adalah pemberian dari Allah, adik-adik. Nah, di sini ada satu pertanyaan nih. Nah, mengapa dari antara semua nabi ya hanya Nabi Yehezkiel yang bisa melakukannya, adik-adik? Nih, karena jawabannya tadi ya yang udah kita bahas ya. Karena Nabi Yehezkiel adalah seseorang yang taat dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, adik-adik. Dan ketika Tuhan mengajak tadi Yehezkiel pergi ke suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang lama yang telah kering, ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi apa? Umat Israel, adik-adik. Nah, arti dari Yehezkiel ini berarti adalah Allah yang memampukan, adik-adik. Nah, jadi kesimpulan dari cerita firman Tuhan kita pada hari ini ya, di sini Kak Priscilla ada sebuah gambar ya, gambar hati nih. Di dalamnya ada ayat hafalan kita minggu ini ya, di Yehezkiel 37 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan apa? Aku akan memberikan ya rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, adik-adik. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kita ingin belajar bersyukur, adik-adik. Nah, walaupun tadi Tuhan tetap apa? Memperhatikan, walaupun sudah menjadi tulang-tulang yang kering, tapi di sini Tuhan tetap melihat. Walaupun kita sedang mengalami kesulitan, terus gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tetapi di sini apa? Tuhan Yesus tetap memelihara setiap pribadi kita. Nah, contohnya, misalnya nih, adik-adik masih bisa jalan-jalan dengan keluarga kalian, adik-adik masih bisa bermain dengan teman-teman kalian, adik-adik masih bisa membeli pakaian, adik-adik masih bisa bersekolah, adik-adik masih bisa tetap kuat, sehat sampai saat ini. Karena itu semua karena apa? Anugerah Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, sama nih seperti Nabi Yehezkiel tadi. Nabi Yehezkiel diberikan karunia untuk membangkitkan tulang-tulang kering tersebut, adik-adik. Dan Nabi Yehezkiel mendapatkan berkat yang dia terima dari Allah, adik-adik. Nah, terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, sampai jumpa ya di minggu berikutnya, adik-adik. Nah, adik-adik tadi kita udah belajar ya firman Tuhan sebelumnya, yaitu tentang Nabi Yehezkiel yang dibawa oleh Tuhan ke suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang lama yang telah kering. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya, adik-adik. Ada 5 pertanyaan nih buat adik-adik Andrew
di rumah. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Pertama, siapa yang memberikan penglihatan kepada Nabi Yehezkiel? Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Adik-adik, pilihan pertama A. Raja, B. Tuhan Allah, dan C. Firaun. Nah, jawabannya kita hitung mundur ya, dari 3 ya adik-adik. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah B. Tuhan Allah. Nah, pertanyaan berikutnya adik-adik, apa yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel di lembah itu? Nah, yang dilihat ya adik-adik. Nah, pilihannya sama, ada 3 pilihan nih. A. Tulang kura-kura, B. Tulang ikan, C. Tengkorak manusia. Nah, diperhatikan ya pertanyaannya adik-adik. Ini jawabannya udah kita bahas nih sebelumnya. Jawabannya adalah C. Tengkorak manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya adik-adik, yang ketiga ya. Apakah yang akhirnya terjadi pada tulang-tulang kering tersebut? Nah, yang akhirnya terjadi ya adik-adik. Nah, pilihan pertama, suara berderak-derak, B. Tulang-tulang bersatu, dan C. Hidup kembali. Nah, jawabannya ini agak sama ya adik-adik. Oke, kita kunci ya jawabannya. Jawabannya adalah C. Hidup kembali. Nah, jadi ketika Nabi Yehezkiel tadi bernubuat kepada tulang-tulang kering tadi, apa? Akhirnya tulang-tulang kering tersebut mulai bergerak dan menjadi manusia yang hidup kembali. Jadi jawabannya C ya adik-adik, hidup kembali. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan keempat nih. Wah, kita mulai santai ya. Apa pengertian dari Nabi Yehezkiel? Nah, tadi ada nih. Jawaban A, Allah yang mengasihi. B. Allah yang memampukan. Dan C. Allah yang memelihara. Nah, diingat lagi nih adik-adik. Oke, kita hitung ya. Dari 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah B. Allah yang memampukan. Oke, pertanyaan yang terakhir nih. Apa yang dijanjikan Allah untuk diberikan kepada bangsa Israel? Yang dijanjikan Allah ya adik-adik untuk bangsa Israel. A. Bersatu kembali, B. Rumah baru, dan C. Tanah. Oke. Kita hitung mundur ya adik-adik. Dari 3 ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Bersatu kembali. Jadi Tuhan akan mempersatukan kembali. Tuhan akan membangkitkan kembali umat Israel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus adik-adik. Oke, terima kasih ya adik-adik udah mengikuti pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Oke. Sampai jumpa di minggu berikutnya.